Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini perkenalkan diri, nama saya Saruli Mutiara Asih dengan beranggotakan yang bernama Elvindo Dwi Tama, Muhammad Rio Sapsenko, Muhammad Aski Alfaiz, Yohanes Christiansen Butar-Butar, dan Muhammad Ilham. Di sini kita akan mempresentasikan tentang analisis aliran daya dan desain proteksi overcurrent pada sistem distribusi tegangan menengah hingga tegangan rendah menggunakan etap. Selanjutnya. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait daripada wiring single line diagram yang telah kami buat, di mana seperti yang dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana dimulai dari sisi hulu, yakni power grid, di mana grid ini mempresentasikan supply dari PLN dengan tegangan nominal 20 kV. Parameter kunci yang kami inputkan di sini adalah kapasitas hubung singkat atau short circuit MVA dengan nilai sebesar 200 MV per ASC dengan rasio di mana X banding R sebesar 30. Angka 200 MVA ini adalah data standar untuk jaringan distribusi tegangan menengah yang menjadi acuan dasar perhitungan level gangguan hubung singkat nanti. Sementara jenis kabel yang kami pilih sendiri adalah N2XSY atau tembaga berisolasi XLPE, yang mana karena ketahanannya terhadap panas dan keandalan isolasinya lebih baik untuk kabel tanah. Ada dua ukuran penampang yang kami gunakan pada desain yang telah kami buat. Yang pertama adalah ukuran 3 kali 1 kali 120 mm kuadrat, yang mana digunakan untuk jalur utama atau main feeder menuju laptek 4. Yang selanjutnya kami gunakan ukuran 3 kali 1 kali 150 mm kuadrat, digunakan untuk jalur interkoneksi ke GKU dan ke gedung E, yang mana pemilihan ukuran ini didasarkan daripada perhitungan ampacity agar kabel yang kami pakai mampu menghantarkan arus beban puncak tanpa mengalami overshoot. Masuk ke komponen konversi daya, kami menggunakan 4 unit transformator distribusi dengan spesifikasi yang beragam, yaitu merek Trafindo. Data nameplate yang kami input adalah kapasitas nominal 400 kV, rasio tegangan dengan 20 kV di sisi primer menjadi 400 volt atau dalam kurung 0,4 kV di sisi sekundernya. Selanjutnya adalah vector group, di mana menggunakan DIN 5 atau delta Y netral yang memungkinkan kita untuk melayani beban satu fasa dan 3 fasa secara satu kesatuan waktu. Selanjutnya yang terakhir adalah impedansi dengan sebesar nilai 4%, di mana nilai ini sangat krusial untuk menentukan seberapa besar arus gangguan yang bisa lolos ke sisi tegangan rendah. Selanjutnya ada tahap desain awal atau wiring diagram ini. Kami mengasumsikan ini beban untuk gedung-gedung lokal seperti gedung A, gedung B sebesar 40 kV per gedungnya. Sedangkan untuk beban besar lainnya seperti Laptek 4 dialokasikan 66 kV, selanjutnya dengan GKU 2 dan gedung E sendiri masing-masing 37 kV. Data awal inilah yang membentuk topologi dasar dari sistem sebelumnya yang nantinya akan kami lakukan uji pembenahan lebih berat di tahap simulasi. Yang terakhir, untuk pengamanan komponen-komponen tadi sendiri, yang pertama adalah di sisi trafo lokal atau gedung A sampai D, kami memasang fuse cut out atau FCO dengan tipe high voltage current limiting, yang mana ini cukup mengamankan trafo kapasitas kecil dari hubungan singkat. Yang selanjutnya adalah kami menggunakan penyulang atau feeder. Kami memasang circuit breaker yang dikontrol oleh relay alus atau OCR, yang mana untuk mengamankan jalur kabel utama untuk menyuplai beban-beban kritis. Boleh dilanjut oleh rekan saya? Oke, selanjutnya itu visualisasi aliran daya pada skenario pembebanan 75%. Yaitu di mana analisis aliran daya ini pada sistem distribusi gedung C dilaksanakan sebagai langkah verifikasi terhadap kemampuan jaringan dalam menyuplai beban secara kontinu. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa parameter tegangan pada tiap bus dan pembebanan pada tiap transformator distribusi berada dalam batas aman sebelum sistem diproteksi. Simulasi dijalankan dengan etap yang dimana dikondisikan agar transformator utama dengan beban sebesar 75% dari kapasitas normal 400 kVA. Visualisasi simulasi aliran daya yang membuat profil tegangan bus bar
dan distribusi arus cabang, dan simulasinya dapat ditunjukkan pada gambar pada slide. Di mana tegangan merupakan parameter vital dalam kualitas daya. Fluktuasi tegangan yang berada di luar batas toleransi dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan beban atau trip pada peralatan proteksi. Data profil tegangan hasil simulasi pada bus bar utama disajikan pada tabel yang ada di sampingnya, yaitu tegangan bus bar hasil simulasi. Di mana pada bus TM1 tegangan nominalnya yaitu ada di 20 kV, tegangan operasinya ada 19,65 kV dengan persen tegangan yaitu 98,25, di mana kondisi ini merupakan normal. Pada bus 1 ada lokasinya ada di main LVMDP, di mana tegangan nominalnya sebesar 0,4 kV dengan tegangan operasi 0,396 kV dan persentase tegangannya ada 99% dengan status normal. Pada bus 6 dengan di lokasi lab 4 tegangan nominalnya itu 0,4 kV, tegangan operasinya 0,396 kV, persentase tegangannya 99% dengan status normal. Pada bus 8 yang berada di GKU 2 tegangan nominalnya ada di 0,4 kV, tegangan operasinya ada di 0,38 kV, persentase tegangannya ada di 95% dengan status normal. Pada bus 7 yang ada di gedung E tegangan nominal ada di 0,4 kV, tegangan operasinya ada di 0,379 dan presentasi tegangannya ada di 94,93 kV dan kondisi ini juga normal. Evaluasi ini difokuskan pada titik beban dengan tegangan terendah untuk menguji kondisi terburuk. Berdasarkan tabel di bus 7 yang memiliki tegangan terendah sebesar 94,93%, kita hitung secara teori di mana tegangan nominalnya 400 volt dan persentase tegangan simulasi ada di 94,23%. Yang pertama yaitu dihitung tegangan aktualnya pada sisi beban, di mana V aktual itu merupakan tegangan simulasi dibagi tegangan nominal. Didapatkan tegangan aktualnya sebesar 379,72. Untuk voltage dropnya yaitu tegangan nominal dikurang tegangan aktual, di mana didapatkan voltage dropnya sebesar 20,28 volt. Untuk batas minimum tegangannya itu digunakan standar dengan standar minus 10%. Dengan rumus delta V sama dengan arus nominal dikurang arus aktual, di mana didapatkan batas minimum tegangannya di 20,28. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa tegangan pada bus 1 dan bus 6 sangat stabil, berada di persentase 99% yang mengindikasikan letak beban relatif dekat dengan sumber atau ukuran pengantar yang sangat memadai. Sementara itu, tegangan pada bus 7 yang ada di gedung E mengalami penurunan hingga 379,72 volt, yang dimana disebabkan oleh akumulasi impedansi kabel pada saluran yang menuju gedung E yang secara elektrikal letaknya paling jauh dari titik penyulang. Meskipun terjadi penurunan sebesar 20,28 volt, nilai tegangan operasional tersebut masih berada di jauh di ambang batas minimum yang diizinkan standar, yaitu 360 volt. Selanjutnya ada analisis pembebanan dilakukan untuk memverifikasi kapasitas transformator dan efisiensi operasi sistem. Adapun data operasional transformator dirangkum pada tabel yang ada pada slide. Di mana trafo utama dengan kapasitas 400 kVA dengan beban operasi 297,6 kVA dan arus sekunder sebesar 438,5 ampere dan persen bebannya itu ada di 74,40%. Yang kedua ada trafo latek 4 kapasitas 400 kVA, beban operasinya ada di 65,9 kVA dan arus sekundernya ada di 95,5 ampere. Untuk persen bebannya ada di 16,50%. Yang ketiga ada trafo GKU 2 kapasitasnya 400 kVA, beban operasinya 37 kVA, arusnya ada di 53,5 dan persen bebannya ada di 9,25%. Yang terakhir ada trafo gedung E, kapasitasnya ada di 400 kVA, beban operasinya ada di 7,1 kVA, arus sekunder di 53,5 dan persen bebannya ada di 9,28. Untuk memvalidasi perhitungan pembebanan digunakan persamaan rasio daya operasi terhadap kapasitas normal, di mana persen beban sama dengan beban operasi dibagi dengan rating beban dikali 100%.
Pertama, untuk analisis trafo utama itu dari rumus tersebut didapatkan presentasi bebannya ada di 74,4%. Nah, nilai ini sangat presisi dan mendekati target simulasi, yaitu sebesar 75% secara teknis. Transformator distribusi umumnya mencapai efisiensi tertingginya pada rentang pembebanan 50% sampai 75%, di mana rugi-rugi tembaga seimbang dengan rugi-rugi inti besi. Dengan arus sekunder sebesar 438,5 ampere, trafo masih memiliki ruang kapasitas termal yang aman sebelum mencapai arus nominal penuhnya sekitar 577 ampere. Yang kedua, untuk memvalidasi perhitungan pembebanan pada trafo 4 didapatkan presentasinya sebesar 16,475%. Untuk trafo GKU 2 presentasi bebannya ada di 9,25% dan trafo gedung E 9,275%. Ketiga transformasi distribusi pendukung beroperasi pada kondisi beban ringan di bawah 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa beban terpasang aktual di gedung-gedung tersebut jauh lebih kecil dibanding kapasitas desain trafo, yaitu 400 kVA. Implikasi teknis dari kondisi ini adalah sistem memiliki cadangan daya yang sangat besar, yang dimana memungkinkan penambahan beban di masa depan tanpa perlu penggantian trafo. Selain itu, operasi pada beban rendah akan menjaga temperatur isolasi trafo tetap dingin, yang secara teoritis dapat memperpanjang umur teknis peralatan. Namun perlu diperhatikan bahwa pada beban yang sangat rendah, kurang dari 15%, efisiensi trafo mungkin sedikit menurun karena dominasi dari rugi-rugi magnetisasi inti dibandingkan daya yang disalurkan. Secara keseluruhan, konfigurasi kapasitas ini dinilai aman dan siap untuk pengembangan beban kampus. Lanjut untuk teman saya Ilham. Untuk selanjutnya itu adalah pemilihan jalur koordinasi proteksi transformator utama. Nah, untuk simulasi ini diawali dengan menentukan parameter proteksi untuk transformator utama yang berkapasitas 400 kV ampere. Berdasarkan gambar yang bisa dilihat bahwa jalur perlindungan yang dianalisis mencakup grid, relay 5 incoming, bus tegangan menengah, fuse, hingga sisi primer trafo. Penentuan setting arus pick up pada relay 5 ini didasarkan pada perhitungan beban penuh sebesar 11,5 ampere untuk memberikan margin keamanan dan mencegah pemutusan akibat lonjakan beban sesaat. Nilai pick up diset pada 12,7 ampere. Konfigurasi ini bertujuan memastikan relay mampu untuk membedakan antara kondisi beban normal dengan kondisi gangguan. Selanjutnya, itu kurva karakteristik waktu arus atau TCC, fuse dan relay 5. Nah, aspek terpenting dari koordinasi proteksi ini ditampilkan pada star view atau kurva TCC, time current curve. Seperti yang bisa dilihat pada grafik yang menggambarkan seberapa cepat relay memerintahkan circuit breaker untuk putus saat terjadi gangguan arus lebih. Bisa dilihat terdapat sumbu X bawah yang mengartikan besaran arus yang semakin ke kanan dan arusnya semakin besar. Lalu ada sumbu Y bagian kiri yang mengartikan waktu atau detik, yang mana semakin ke bawah waktunya akan semakin cepat. Untuk simulasi ini kami menggunakan relay Schneider SPAM series 10 dengan kurva karakteristik IEC standar inverse. Bisa diperhatikan ada dua kurva utama. Yang pertama itu ada kurva bagian bawah di bagian kiri. Nah, ini adalah kurva milik relay feeder yang bekerja sebagai relay 1 untuk menjaga jalur laptek 4. Pada kurva ini diset untuk lebih sensitif dan lebih cepat. Lalu yang kedua ada kurva bagian atas di bagian kanannya. Ini adalah kurva milik relay incoming sebagai relay 5 yang ada di pusat gardu induk.
Kurva ini diset terdapat jeda waktu, time delay, di atas kurva feeder. Nah, kenapa harus ada jarak antar kurva? Ini dikarenakan jarak vertikal antara kedua garis ini disebut grading margin. Fungsinya adalah untuk menjamin selektivitas. Apabila terjadi gangguan hubung singkat di latik 4 misalnya, relay feeder akan bekerja duluan untuk memutus arus. Kemudian ada relay incoming akan diam saja, menunggu. Lalu untuk relay incoming yang baru akan bekerja hanya jika relay feeder gagal atau macet. Inilah yang disebut sistem proteksi berlapis atau backup protection. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya merupakan gambar skema uji koordinasi antar relay incoming versus outgoing, yang dimana analisis ini dilakukan untuk memverifikasi selektivitas sistem distribusi, khususnya antara incoming relay 5 dan feeder menuju gedung latek 4 relay 1. Seperti terlihat pada gambar 4.3 ini, simulasi dilakukan dengan membandingkan respon kedua relay dalam satu jalur koordinasi. Yang dimana tantangan teknis pada skenario ini adalah mencegah terjadinya sympathetic tripping, di mana relay induk ikut memutus akibat arus gangguan yang terjadi di hilir atau gedung tetangga. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan diskriminasi waktu time grading yang presisi. Berikutnya. Nah, berdasarkan hasil kurva TCC pada gambar, nah strategi time grading berhasil diterapkan dengan baik. Relay 1 bisa instantaneous pick up rendah, sedangkan relay 5 diset lebih lambat dengan TMS 0,4 dan instantaneous pick up yang lebih tinggi 10 kali lipat. Grafik ini menunjukkan adanya grading margin atau celah waktu yang jelas antara kurva relay 1 pada bagian bawah dan relay 5 pada bagian atas. Nah, celah ini memberikan waktu tunda bagi relay 5 untuk menunggu relay 1 bekerja terlebih dahulu saat terjadinya gangguan di area latik 4. Selain itu, pemisahan garis tegak lurus memastikan relay utama tidak akan trip seketika oleh arus gangguan yang seharusnya menjadi tanggung jawab relay cabang. Berikutnya. Next. Selanjutnya yaitu ada validasi gangguan hubung singkat fault insertion pada bus feeder. Yang pertama yaitu ada skenario gangguan di setup. Masuk ke tahap paling krusial yaitu validasi sistem proteksi melalui simulasi fault insertion. Di sini kami menguji apakah desain proteksi yang kami buat mampu bekerja dengan benar atau tidak. Skenario yang kami terapkan adalah memberikan gangguan hubung singkat 3 fasa tepat di bus feeder latek 4. Ditandai dengan simbol F merah pada gambar. Yang kedua yaitu observasi kejadian, the observation. Saat gangguan disuntikkan, terjadi lonjakan arus yang sangat besar, mengalir dari grid melalui bus utama menuju titik gangguan. Teman-teman bisa perhatikan respon dari circuit breaker di layar. Circuit breaker 2, CB2, yang mengamankan jalur latek 4, langsung berubah status menjadi open atau trip. Simbol kotak menjadi transparan atau putih. Namun, perhatikan sirkuit breaker 1 atau CB1 di sisi main incoming. Ia tetap bertahan dalam kondisi close atau berwarna merah. 3. Analisis teknis. Analisis bagian terpenting. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah hasil dari perhitungan koordinasi proteksi yang tepat. Secara teknis, relay 1 di feeder dan relay 5 di incoming sama-sama merasakan arus gangguan tersebut. Namun, karena kami telah mengatur time grading pada kurva TCC,
Relay 1 memiliki waktu eksekusi yang jauh lebih cepat dibanding relay 5. Relay 1 segera memerintahkan CB2 untuk memutus arus gangguan sebelum relay 5 menyelesaikan perhitungan waktunya. Begitu CB2 terbuka, arus gangguan hilang, dan relay 5 pun mereset dirinya kembali yang menunjukkan bahwa fungsi proteksi utama dan proteksi cadangan bekerja sesuai hierarki. Kesimpulan, selektivitas, the impact. Dampak dari keberhasilan koordinasi ini adalah terpenuhinya asas selektivitas. Karena CB utama tidak ikut trip, maka suplai dari ke penyulang lain, yaitu ke GKU2 dan gedung E, tetap terjaga dan tidak mengalami pemadaman. Jadi, gangguan berhasil diisolasi secara lokal hanya pada area yang bermasalah saja, tanpa mengganggu keseluruhan sistem distribusi gedung C. Next. Next. Kesimpulan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama itu evaluasi simulasi aliran daya load flow pada skenario pembebanan 75% mengkonfirmasi bahwa kapasitas transformator dan penghantar kabel exciting masih sangat memadai, ditandai dengan profil tegangan pada seluruh bus distribusi yang terjaga stabil dalam rentang toleransi aman. Kurang lebih itu 5% tanpa indikasi voltage drop kritis. Yang kedua, yaitu desain koordinasi proteksi arus lebih overcurrent protection terbukti memenuhi prinsip selektivitas, di mana kurva karakteristik waktu arus TCC yang diterapkan mampu mengisolasi gangguan hubung singkat di sisi penyulang feeder secara lokal tanpa memicu tripping pada. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, tegangan puncak menara mencapai 1384 kV melebihi build menara 1100 kV yang berpotensi menimbulkan fast forward sehingga perlu perbaikan sistem pentanahan dan peningkatan margin isolasi. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.